Oke, halo semuanya. Jadi karena minggu ini UTS Vidas, jadi ya mau nggak mau ya belajar Vidas lah ya. Sebenarnya saya tidak jago fisika, tapi saya mungkin bisa membantu untuk beberapa soal yang saya sudah tahu jawabannya dan bisa saya jelaskan. Dan saya tidak jago Vidas kok, hanya membaca aja. Ya, yang UTS Vidasnya mau 50 ya sudah sujud sujud syukur lah ya. Nah, jadi untuk nomor satu di sini saya ambil dari soal UTS ya. Kita akan coba membahas kurang lebih 4 nomor. Jadi untuk nomor satu kita diberikan suatu eh, grafik ya di sini grafik A terhadap T ya grafik A terhadap T ini oke. Grafik A terhadap T di sini dibilang yang pertama bahwa benda awalnya itu berada dalam posisi X sama dengan nol ya berarti ini menandakan X 0 nol dan sedang bergerak dengan kecepatan min 7,5. Artinya di sini adalah V0 ya, ada V0 begitu. Nah, di sini kita disuruh menentukan kecepatan benda pada saat T itu 20 sekon. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ketika kita mengintegralkan percepatan, kita akan mendapatkan fungsi kecepatan gitu kan. Jadi gimana ya? Kalau kita punya eh, X gitu ya, ini posisi. Kalau saya turunkan dia akan jadi V, ya, V. Lalu kalau saya turunkan sekali lagi, maka akan dapat A, yaitu adalah percepatan. Ya. Nah, jadi kalau saya mau dari percepatan balik ke kecepatan, berarti saya harus melakukan integral. Di mana berarti di sini akan berlaku bahwa V dalam fungsi T itu akan adalah V0 dari T ditambah dengan integral T sampai nol dari A. Ya mungkin kalau mau menulis dengan baik dan benar mungkin gini ya. Tapi sebenarnya nggak usah gini-gini amat juga nggak apa-apa sih. A, T gitu ya. DT. Nah, jadi kita tahu bahwa kita mau mencari V20 kan. Dimana dengan V0 T adalah min 7,5 ditambah dengan integral dari 20 sampai nol dari AT DT. Dimana integral ini, semua ini ya, ini menandakan luas di bawah kurva. Jadi yang kuning ini saya bisa hitung dengan mencari luas dari grafik ini ya. Jadi saya bagi dulu dia jadi dua daerah aja ya. Jadi saya bagi dua. Jadi ini daerah pertama dan ini daerah kedua, gitu ya. Jadi di sini eh, si V20 akan jadi minus 7,5 ditambah dengan L1 ditambah dengan L2 gitu ya. Karena semua grafiknya di atas sumbu X maka tidak ada yang negatif. Jadi di sini V20 akan jadi min 7,5. Luas pertama kalau kita lihat ya hitung aja ya luasnya gitu ya. Eh berarti berapa ini? Ini kan tingginya 5 ya. Coba kita di sini. Maka di sini kan luas satu adalah panjang sisi sejajaran satu tambah 2 3. 3 kali 5 per 2. Sedangkan luas 2 itu tingginya adalah satu. Panjang sisi sejajar ini 5 5 sama 15. Berarti 20 per 2. Ini adalah ini 10, ini 7,5. Berarti kalau di total akan jadi 17,5. Maka di sini akan jadi 17,5. Ya, ya berarti di sini V20-nya akan bernilai 10 meter per sekon. Ya, oke. Coba cross check dulu, takut salah. Ya, jadi gitu. eh tidak terlalu sulit ya, kayaknya. Yang A, yang sulit kayaknya yang bagian bawah-bawahnya kayaknya.
Ya, oke. Lalu yang ditanya yang B adalah ditanyakan percepatan rata-rata. Ya, jadi kita ditanyakan percepatan rata-rata. Di sini saya tulis sebagai A AVG. Di sini dia bilang dari dalam selama waktu T20 hingga T0. Jadi saya punya V20 min V0 per 20 min 0 ya. Karena mengapa? Karena di sini rumus dari percepatan rata-rata ini ya, atau AAVG ini rumusnya adalah delta V yang dibagi dengan delta T. Jadi saya bisa rumuskan begitu ya. Nah, jadi di sini karena kita udah tahu V20-nya itu 10, maka saya langsung aja ganti ini 10. Nah, V0 kan adalah 7,5 tadi. Maka jadi 7,5 yang dibagi dengan 20. Maka akan jadi 17,5 per 20 berarti ada 0,875 meter per sekon kuadrat ya. Selalu tulis jawaban dalam satuan. Oke, kemudian yang C. Yang C, kita ditanyakan tentukan posisi pada titik sama yang 5. Berarti kita ditanyakan X. Ya. Nah, kita tuh mau ditanyakan X, sedangkan kurva yang kita dikasih itu kurva A. Berarti saya harus, jadi dia harus mengintegralkan dua kali. Berarti ketika saya pengen tahu posisi pada saat T sama dengan 5, saya juga harus tahu V saat 5 itu kapan. Jadi di sini saya buat dulu VT ya sama dengan V0 ditambah ya nggak usah yang bagus-bagus sebenarnya. Jadi integral dari T sampai 0 A dt. Nah, saya mau cari tahu pada saat 5, maka saya masukkan V5. Ya, di sini V0 min 7,5. Lalu saya beri integral di sini 5 sampai 0. Karena kita mau carinya 5. Sorry, jangan 5 sampai 0. Sampai T. Soal ini T. Kenapa T? Ya, karena kita nggak tahu T itu sampai berapa. Kan bukan hanya, maksudnya gini loh. Berarti saya di sini misalkan T, karena saya nggak tahu batas atasnya berapa. Yang saya tahu hanyalah saya pengen mau cari T5. Nah, T sama dengan 5 itu akan saya masukkan ketika saya sudah menemukan fungsi X-nya. Jadi di sini A itu ini ya. Jadi mungkin saya tulis di sini ya. Untuk A-nya itu untuk A yang dari 0 sampai 5 itu grafiknya linear. Jadi kita bisa cari gradiennya. Gradiennya kan berarti adalah delta Y. Ini kan berarti 1/5. Yang berarti gradiennya adalah min 1/5 gitu ya. Jadi saya tulis ini. Jadi untuk A-nya itu dari 0 sampai 5 itu kita kan punya persamaan garis Y sama dengan MX ditambah dengan C. Pada kasus ini Y itu adalah A eh, MT plus C. Nah, saya mau cari tahu ketika misalnya ketika A-nya 1, T-nya 5, di situ saya punya gradien min 2. Maka 1 sama dengan min 2T, T-nya berarti adalah 5 gitu ya, plus C. Begitu ya. Gradiennya, sorry, gradiennya min 1/5 ya. Gradiennya adalah min 1/5. Min 1/5 kali 5 plus C. Maka C sama dengan 2. Kalau C-nya sama dengan 2, maka saya berarti punya persamaan garis. eh punya persamaan garis bahwa A-nya adalah min 1/5 T ditambah dengan 2. Gitu ya. Nah, jadi di sini saya punya A-nya itu adalah min 1/5 T plus 2 dt. Udah, saya nggak bisa apa-apain dari sini. Saya hanya bisa membantu mengintegralkan. Jadi sini VT, berarti kalau saya integralkan yang ini, maka akan jadi minus T kuadrat plus 10 plus 2T. Gitu ya. Jadi berarti di sini, sebentar.
Ya, jadi berarti sih saya punya VT adalah min 7,5 min T kuadrat per 10 ditambah dengan 2T. Ya, begitu. Nah, lalu karena saya mau cari eh, X, jadi saya integralkan lagi. Gitu. Jadi saya di sini saya beri warna biru gitu ya. Jadi saya akan cari XT. XT itu adalah Jadi adalah X0 ditambah dengan integral dari T sampai 0 dari VT dt gitu kan. Jadi di sini berarti X5. Nah, X0 nya 0. Tahu dari mana X0 nya 0? Karena udah dibilang di soal. Jadi dia berada dalam posisi X sama dengan 0. Jadi X0 nya 0. Nah, X0 nya 0. Nah, di sini T-nya baru saya ganti dengan 5. Karena saya baru mau cari gitu kan. Nah, jadi V-nya itu adalah yang ini. Yang sepanjang enggak ini. Tuh. Berarti min 7,5 min T kuadrat per 10 ditambah dengan 2T dt. Maka di sini X5 akan sama dengan di sini cara menulisnya gimana ya? Gini ya kalau nggak salah. Min 7,5. Ini saya integralkan. Berarti min 7,5 T min T pangkat 3 per 30 plus T kuadrat. Ini saya beri atasnya 5 nih 0. Maka setiap T-nya kita ganti dengan 5 kan? Jika setiap T kita ganti dengan 5, maka akan jadi min 37,5. Kemudian min 125 per 30 ditambah dengan 25. Maka kalau dihitung-hitung, berarti di sini X ketika T-nya 5 itu adalah minus 50 per 3. Minus 50 per 3 apa ya? Meter, tapi meter nggak mungkin panjang, nggak mungkin satuan gitu ya. Jadi ya X-nya sama dengan min 50 per 3 aja gitu. Berarti dia berada di posisi minus 50 per 3 ya. Atau ya, berarti kalau mau dituliskan dalam bentuk posisi gitu ya. Berarti X ini 5 adalah eh, 50 per 3 dikali dengan min I. Nah, gitu. Kalau mau nulis arahnya gitu ya. Saya bebas lah gimana mau menuliskannya. Nah, kemudian yang D, kita ditanyakan kecepatan rata-rata dari T5 hingga T10. Berarti kalau saya butuh kecepatan rata-rata, ya dia bilang kan dari 5 sampai 10. Berarti saya butuh X10 yang dikurangi dengan X5 per 10 kurang 5. Dan berarti kalau mau cari V, A, V, G, saya harus cari tahu X10 berapa, X5 yang udah saya ketahui berapa gitu ya, dibagi dengan 5. Jadi ini untuk memudahkan kita, kita tulisnya X5 minus 50 per 3 aja gitu ya. Nah, minus 50 per 3 gitu ya, meter gitu ya. Nah, jadi di sini eh kita akan melakukan integral lagi. Ya karena kita butuhnya X10 kan, jadi kita ya mau nggak mau gitu. Nah, kita lihat saat T-nya 10, itu kurvanya berubah. Jadi bukan linear lagi, tapi dia jadi suatu yang konstan di sini. Bagian ini kan, T10 itu kan. Nah, makanya di sini saya harus lakukan integral lagi. Jadi saya tahu bahwa V dari T ini itu adalah V0 ditambah integral atas batas bawahnya jadi 5 T A dt. Di mana di sini V0-nya adalah eh V0-nya bukan V ini lagi, tapi jadi V5. Jadi yang ini dicocokin. Jadi kalau ini 5 ini ikut 5 gitu. Yang ini juga sama tadi kan. Jadi kalau misalnya ini X0, jadi ini ikutin 0 gitu kan. Nah, V5 udah dapat kan V5. V5 kan hitung dari sini aja. Ya kan? V5 mah hitung dari sini aja. Jadi di sini berarti V5 minus 7,5 minus 25 per 10 ditambah
10 gitu ya. Jadi ini hasilnya akan jadi 0. Ya, jadi V5 itu 0. Jadi kita hanya mempedulikan integral T sampai 5 dari A. A-nya berapa A-nya? A-nya itu konstan di 1. Maka 1 ya dt. Ya integral dari 1 kan T. Gitu kan? Integral dari 1 ya T gitu kan. Berarti di sini VT akan sama dengan T min 5. Ini untuk T-nya berada di antara 5 sampai 10. Nah, lalu kita akan bawa cari xt ya. Jadi xt akan sama dengan x5 ditambah integral dari 5 sampai 10 v dt. Nah, di mana x5 ini sudah saya cari kan 5, min 50/3. Nah, lalu saya integralkan kan. Integralkan VT-nya itu adalah T minus 5. Maka kalau saya integralkan, maka akan jadi setengah T kuadrat min 5T. Jadi saya langsung punya setengah T kuadrat min 5T. Saya beri batas atas 10 dengan 5. Maka di sini XT atau X10 ya, kita ganti X10 aja biar gampang. Minus 50/3. Ini kita tambah nih. Pertama kita masukkan dulu 10 kan. Jadi kalau ketika kita masukkan 10, ini akan jadi 50 minus 50. Kemudian kita akan kurangkan ketika dengan batas bawah yang 5. Ya kan? Yaitu adalah 25/2 minus 25. Maka di sini akan jadi minus 50/3. Nah, yang anehnya di sini malah jadi plus. Karena kan min tuh. Plus 25/2. Maka di sini kalau kita hitung-hitung gitu ya. Dengan menggunakan per 6. Maka di sini akan jadi min 100 ditambah dengan 75. Maka akan jadi minus 25/6 meter. Gitu ya. Oke, cukup berat ya soal ini. Ya, saya coba ambil contoh soal lain. Saya ambil contoh soal lain yang mudah dulu gitu ya. Jangan yang susah entah tanya aja gitu. Ada lagi yang susah soal. Ya, saya ambil dulu yang ini, yang relatif lebih mudah. Jadi ini kita diberikan sebuah fungsi Fn terhadap x di situ ya. Kalau kita lihat, nah di sini kita harus disuruh mencari yang a, menentukan enggak V0y dan V0x. Gimana caranya? Nah, itu kita bisa menggunakan mencari dulu persamaan garisnya, gitu kan? Jadi kita akan mencari dulu persamaan garisnya dulu. Di sini kalau kita lihat, kita bisa mendefinisikan VY ini. Jadi kalau saya buat VY ini kan gradiennya berapa gradiennya? Gradiennya kan M min setengah. Maka kalau saya punya di sini pada umumnya Y adalah MX ditambah dengan C, maka di sini saya punya jadinya VY ini sama dengan MX ditambah dengan C. Misalnya kita mau ambil VY-nya berapa? Ketika X-nya 0, VY-nya 5 gitu kan. Maka di sini C-nya akan jadi 5. Gitu kan? Jadi berarti di sini VY itu bisa didefinisikan sebagai min setengah X ditambah dengan 5. Ya, gitu. Nah, untuk cari fenolnya, ya gampang. Kalau mau cari nilai V0Y berarti kan V0Y itu adalah kecepatan mula-mula pada A sub Y. Berarti V0Y akan tercapai atau akan dipenuhi saat X-nya sama dengan 0, saat benda belum bergerak kan, saat dia masih dalam posisi awal, saat X-nya 0. Maka di sini V0Y akan sama dengan 5, ya, 5 meter per sekon. Nah, gimana sekarang kita mau cari V0X? Nah, V0X itu erat kaitannya dengan uh, X dan T.
Jadi saya itu punya persamaan bahwa VY adalah V0Y min GT. Ya. Nah, jadi di sini saya akan ambil yang paling gampang aja. Jadi ketika X-nya 10, begitu? Ya, ketika X-nya 10, saya ambil V-nya 0. Gitu ya. Sah-sah aja kan? Jadi di sini akan jadi 0 sama dengan 5 min 10T. Ya kan? Maka di sini T akan jadi berapa ya? Bentar. Bentar ya teman-teman ya. Supaya tidak ada sesat di antara kita. Sebenarnya kita harus melihat dulu. Nah, ya benar. Jadi saya di sini pakai G-nya eh, 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi berarti sini saya dapat T-nya adalah 0,5 sekon. Gitu ya. Nah, di mana kita tahu bahwa kalau kita mau mencari eh, si Venal X, kita itu bisa menggunakan X sama dengan V0 X yang dikali dengan T. Karena kan V0 X akan sama dengan Vx untuk setiap titik gitu kan. Karena kan dia sifatnya GLB, V-nya konstan. Untuk setiap titik atau V itu konstan. Nah, jadi di sini, maka di sini kita akan mencari si T, sorry, si V0 X, maka V0 X itu adalah X yang dibagi dengan T. Gitu kan? Nah, karena kita sudah tahu T 0,5 dan X-nya kita tahu, kita menggunakan eh, X-nya 10 ya, sorry di sini. Kita akan menggunakan X-nya 10. Asal ini X-nya 0 benar. Lalu di sini eh VY bernilai 0, maka si X akan bernilai 10. Gitu kan? Jadi di sini V0 X-nya akan jadi 10 per 0,5 ya. Berarti adalah 20 meter per sekon. Ya. Oke, kemudian yang B. Tentukan sudut kemiringan kecepatan awal. Berarti kan saya hanya tinggal cari tangan theta 0. Itu adalah V0Y per V0X. Di mana saya tahu bahwa theta 0 ya berarti adalah inverse tangan inverse dari V0Y-nya adalah berapa V0Y-nya? 5 per 20. Maka di sini saya akan dapat theta 0 itu adalah tangan inverse dari seperempat. Nah, theta 0-nya silakan teman-teman cari sendiri. Gitu ya. Oke, yang C. Kita lihat yang C. Di sini yang C ditanyakan koordinat titik tertinggi. Jadi kalau mencari koordinat titik tertinggi, analisanya adalah butuh X dan Y. Nah, si X-nya kita udah tahu. Karena udah tahu di grafik. Y-nya kita nggak tahu. Nah, maka dari itu kita harus mencari dulu. Gitu kan? Jadi gimana mencarinya? Ah, ya kan di sini menanyakan titik tertinggi. Titik tertinggi dalam suatu graf dua dimensi atau graf mungkin graf parabola gitu ya. Titik tertinggi itu akan dipenuhi ketika nilai VY sama dengan 0. Maka kalau tadi saya udah punya saat VY-nya 0 itu T-nya 0,5, berarti saya tinggal pakai rumus ini. Ya, dimana saya punya rumus ILB Y sama dengan Y0 ditambah dengan V0 Y dikali dengan T minus setengah
GT kuadrat. Berarti di sini Y0 nya 0, V0 tadi kan 5. Nah, T itu adalah 0,5. Kenapa 0,5? Karena eh, benda akan menyampai 10 meter dengan VY-nya 0 ketika T-nya 0,5. Maka di sini saya menggunakan acuan VY-nya 0 dan X 10 meter. Gitu. Nah, jadi di sini 5 kali 0,5 ya. Kemudian dikurangi dengan 10 dikali dengan 0,5 kuadrat. Ya. Jadi di sini akan dapat nilai Y-nya. Tapi I don't know berapa ini. Ini berarti 5/2. Coba kita hitung ya. Ini kan setengah 5/2. Berarti ini min 5, 5/4. Jadi di sini akan dapat per 4, ini 10 min 5. Maka akan jadi 5/4 atau sama dengan 1,25 meter. Maka kalau kita ditanyakan, maka koordinat titik tertinggi itu kan harus dalam X, Y kan? X X apa ya? Mak, koma Y mak berarti adalah 10,1,25. Ya, begitu. Itu untuk mencarinya. Ya, kita masih punya 2 soal lagi sebentar. Masih lama. Oke, di sini kita punya soal lagi. Di sini kita ditanyakan sebuah partikel bergerak. eh ini begitu ya. Ini kita jadi punya grafik V terhadap T. Jadi kita disuruh menuliskan vektor kecepatan partikel sebagai fungsi waktu. Ini gimana ya fungsi waktu? Pada selang waktu 0 dan 2 dan pada 7. Jadi kita lihat dulu fungsi ini pada selang waktu 0 dan 2 sampai dan 47. Jadi kalau 0, 2 ini grafiknya konstan nih. Gitu ya. Jadi pada saat kalau mau tulis itu ya, pada saat T-nya itu dari 0 sampai 2, itu VT-nya itu adalah 1 meter per sekon. Gitu kan? Ya udah. Jadi berarti kalau mau dibuat dalam bentuk vektor, maka ini akan jadi satu, maka 1 I ya. I meter per sekon. Jadi 1 I atau I aja. Gitu. Nah, lalu pada saat T-nya itu di antara 4 sampai 7, ini VT tidak konstan lagi, tapi VT adalah garis linear. Jadi dari ini. Nah, maka saya bisa cari gradiennya kan. Gradiennya berarti adalah 6, 6 per 3 ya. 6/3. Jadinya adalah min 2. Ya, karena kan grafik condong ke kiri. Kalau grafiknya begini gradiennya negatif, kalau grafik gini gradiennya positif. Nah, jadi pada saat T yaitu, maka VT di sini, VT akan sama dengan min 2T plus C. Jadi saya ambil satu titik, misalnya di sini ada titik 4,5. Jadi saya ganti ini yang 5, ini saya ganti 4 plus C, gitu. Maka C di sini akan bernilai 13. Maka dari sini saya bisa nyatakan bahwa fungsi ini terdefinisi sebagai min 2T plus 13 I meter per sekon. Ya, karena kan institusinya dalam bentuk vektor, jadi saya ikutin dalam bentuk vektor gitu. Terus yang B, gambarkan grafik percepatan sebagai fungsi dari waktu untuk skala waktu 0 sampai 10 sekon. Nah, artinya kita harus tinjau per kasus. Jadi pada saat eh, T-nya itu di antara 0 sampai 2, kan eh, kecepatan konstan. Kalau kecepatan konstan, kalau sebuah bilang konstanta saya turunkan, maka di sini A-nya akan jadi 0, 0 meter per second kuadrat. Sedangkan saat
T-nya itu dari 2 sampai ke 4, ini AT-nya adalah gradiennya, gradien dari garis ini. Gradien dari garis ini berarti adalah 4 per 2, berarti adalah 2. Jadi berarti ini 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan saat T-nya itu dari 4 sampai ke 7, di sini, oh kok AT sih? Gambarkan grafik percepatan. Oh ya benar kok. Jadi kan berarti ini AT adalah, berarti udah dicari kan. AT adalah min 2 meter per sekon kuadrat. Dan untuk interval terakhir, saat T-nya di antara 7 sampai 10. Maka di sini AT-nya akan bernilai berapa? Kalau 7 sampai 10 dia data ya? Oh, dia di min 1 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau saya mau gambarkan grafiknya gambar aja. Jadi di sini kita punya grafik gitu, yang ininya T, ya, yang ininya A. Misalnya kita punya titiknya berapa aja? Misalnya saya punya eh apa ya? Dua. Inilah ya. Jadi saya punya satu, di sini saya punya dua, di sini saya punya min satu, di sini saya punya min dua. Jadi pada saat T-nya dari 0 sampai 2 itu tidak ada percepatan alias 0. Jadi kalau saya misalkan ini 2, maka grafiknya akan gini, 0. Terus saat 2 sampai 4, misalnya di sini 4, eh, ternyata dia ada percepatan 2. Jadi saya naik 2 ini dari sini sampai ke sini gitu ya. Ini lebih baiknya dikasih putus-putus gitu ya. Terus saat 4 sampai 7 min 2. Berarti kalau misalnya saya 7 misalnya di sini, jadi berarti di sini kan. Ini sampai ke sini. Tuh lagi dia. Mhm. Dan yang terakhir min 1. Berarti dia akan jadi seperti ini. Ini kan 10 nih. Nah, ini. Ini adalah grafik A terhadap T. Jadi mendapatkannya gimana adalah dengan mencari gradien. Ya, gitu. Terus yang C, bila X0-nya 5, hitunglah posisi partikel saat T sama dengan 10 sekon. Berarti ini sama kayak yang tadi. Jadi berarti ini adalah X10 yang ditanyain adalah X0 ditambah integral 10 sampai 0 dari V. T, dt. Ya, kenapa saya langsung buat 10? Karena ini langsung naik. Jadi kak, kita kan mau cari X. Ya udah kalau kita integral udah ketemu X, ya langsung aja hajar aja. Kalau yang tadi, soal yang tadi, yang pertama, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kalian mau cari X, tapi kalian hajar integralnya dari V. Nah, itu salah. Jadi hajar angka integral itu pada saat kalian mau cari apa. Nah, di sini kan saya mau cuma cari X dari V. Nah, berarti di sini X10 adalah, X0 adalah 5 di soalnya. 5 kan? Nah, ini berarti menyatakan apa ini? Integral. Integral lagi-lagi menyatakan apa? Luas. Berarti saya bisa cari luasnya. Yang ini. Saya kalau lihat ini luasnya ya saya ambil yang mana ya? Oh, sebentar. Saya ambil yang saya setengah tahu setengah atau enggak. Eh, saat T-nya 0, V-nya 13. Sebentar ya. Oh ya, berarti ya 6,5 benar. Berarti di sini luasnya saya bisa cari. Pertama-tama berarti yang gampang dulu deh. Berarti saya bisa ambil ini, yang bawah ini sebagai luasan pertama, luasan trapesium. Lalu saya bisa ambil ini,
Terus saya bisa ambil ini. Nah, karena dia ada luas yang di bawah sumbu X, maka dia akan jadi negatif. Jadi kalau saya misalkan yang paling bawah ini sebagai satu, yang ini sebagai dua, yang ini sebagai tiga, maka saya langsung bisa tahu bahwa ini akan jadi L1 ditambah dengan L2 dikurangi dengan L3. Maka di sini X10 akan jadi 5 ditambah dengan L1 berapa? L1-nya. L1-nya adalah trapesium. Di mana adalah 6 tambah 6 setengah, 12 setengah, 12 setengah bagi 2. Oke. Kemudian luas 2-nya itu adalah segitiga. Ini tingginya adalah 4, kemudian alasnya adalah 4 juga. Berarti 4 kali 4 per 2. Nah, dikurangi dengan luas ketiga. Luas ketiganya di bawah grafik. Berarti ini akan jadi 3,5. eh ya, 2,5. Ya, 3,5. Tingginya 1. 3,5 tambah 3 ya. Berarti 6,5. 6,5 per 2. Maka di sini X10-nya akan jadi 5 tambah 12,5 tambah 16 min 6,5 yang dibagi dengan 2. Buset. Jadi di sini berarti 5 eh tambah 11 ya. Berarti ini akan jadi 16 meter. Ya, sedangkan yang D hitunglah A rata-rata. Nah, kalau menghitung A rata-rata gampang. Jadi A rata-rata, A rataan itu berarti adalah dia mau dari berapa? Benda selama 10 sekon. Berarti kalau selama 10 sekon yang dia mau adalah berarti dari V10 sampai V-nya 0. Ini per 10. Gitu kan. Jadi V10 kalau kita lihat-lihat di grafik V10 itu menunjukkan angka min 1. Jadi di sini berarti adalah min 1 dikurangi dengan V0. V0-nya itu berapa V0-nya? Oh, V0-nya berarti 1. Berarti min 1 per 10. Maka harusnya jawabannya adalah min 0,2 meter per sekon kuadrat. Tapi kita coba cek dulu ya. Siapa tuh salah gitu kan? Oh ya benar, minus 0,2 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi kita cukup bahas 3 soal ini dulu untuk kinematika. Jadi untuk kinematika biasanya soal yang keluar grafik gitu ya. Tidak terlalu yang gimana. Yang paling sulit adalah ketika menemukan grafik A terhadap T. Karena kalau udah ketemu grafik A terhadap T itu ribet. Yang paling gampang adalah ketika kita dapat grafik V terhadap T. Gitu. Kalau udah grafiknya A terhadap T udah lumayan ribet biasanya. Ya, itu dulu 3 soal untuk problem set kinematika dan sampai jumpa kalau ada video-video berikutnya. Dadah, dadah, dadah. Semangat ya UTS ya.